Maka dari situ hikmahnya apa jamaah? Jangan dimasukkan ke rumah kita kemaksiatan, karena ini pasti ada pengaruhnya buat rumah tangga kita. Maka masukkan takwa dalam artian di rumah harus taat kepada Allah, tidak boleh ada kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala di rumah kita, karena ini pengaruhnya besar. Waktu sholat tidak boleh dengar sesuatu yang ngerusak iman, ngerusak takwa, ngerusak ibadah. Istri ngurung ono gosip, harus keras suami, tidak boleh main-main ini. Loh, gosip itu apa? Anda buka surat An-Nur 19, minimal tulisan dulu, nanti di rumah dibuka tulisan bapak, yang pecinta-pecinta gosip sebelah sini loh. Anda buka nanti mbak-mbak ini An-Nur 19, An-Nur 19. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita buruk di kalangan orang yang beriman, Allah ancam azab pedih dunia akhirat. Allah ancam dengan apa? Azab yang pedih dunia sampai. Karena apa? Tidak ikut menyebarkan, seneng dengan tersebarnya berita jelek di kalangan umat Islam. Itu Allah ancam azab. Anda bayangin jamaah, ini saya ngomong serius ini. Bagaimana kalau kemaksiatan tadi itu masuknya di rumah tangga kita? Istrinya sering dengerin gosip, suami sering dan seneng dengerin gosip, dan itu masuk di rumah tangga kita. Allah ancam dengan azab dunia sampai. Coba. Terus apa perlu dilarang? Ya wajib. Itu poin kedua. Masukkan ke rumah tangga kita apa? Takwa. Apa pentingnya takwa? Semuanya tahu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang kalau takwa ada masalah, Allah yang kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah yang bikin lancar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya orang bertakwa Allah bikin gampang. Nah, kalau yang bertakwa itu suami, istri, anak, maka rumah tangga itu semuanya pasti mudah. Kenapa? Takwa. Takwa itu masukkan ke rumah kita semua bentuk ibadah dan keluarkan dari rumah kita semua bentuk kemaksiatan. Maka tidak boleh anak-anak kita ngoleksi foto Blackpink. Blackpink, betul ya? Bukan Black Kongguan, Blackpink. Terus di kamar anak kita masang poster K-pop. Itu nomor 2, takwa. Nomor 3, harus ada hadiyun Nabi. Tarossum hadiyun Nabi. Tarossum itu apa? Gambaran rumah tangga Nabi di rumah tangga kita. Karena apa? Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Maka suami yang baik, suami yang niru Nabi Muhammad. Orang tua yang baik, orang tua yang niru Nabi Muhammad. Istri yang baik, istri yang sesuai tuntunannya Nabi Muhammad. Anak-anak yang baik, anak-anak yang sesuai dengan perintahnya Nabi Muhammad. Itu pasti terbaik. Sekarang pertanyaannya, tahu dari mana gambaran rumah tangga Nabi bisa masuk ke rumah tangga kita kalau tidak pernah ngaji? Coba. Sementara kita ini dibayangi bahagia itu yang penting soge. Bahagia itu yang penting uang makan cukup, uang rekreasi ada, anak sekolah duitnya ada, kalau sakit berobat ke rumah sakit juga uangnya tersedia. Itu kesannya bahagia itu. Kalau nanti liburan kita tinggal pilih, mau Batu, mau Pacet, mau Jawa Tengah, mau Jakarta, bahkan luar negeri mungkin KL mana? Kali Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur atau NY New York, Darsemoh, Masya Allah. Bukan cuma itu. Kalau cuma itu jamaah, mohon maaf ya, apa bedanya rumah tangga muslim sama rumah tangga non Islam? Podo, mereka yo itu bahagianya. Tapi kita ini kepingin bahagia, dimana kalau sudah masuk rumah tenang, gak kepingin metu maneh. Kalau kita di luar rumah kepikiran kapan bakal pulang, itu yang kita mau, yang rumah tangga kita bakal bahagia. Maka harus ada gambaran rumah tangga Nabi. Contoh sedikit aja, contoh sedikit. Contoh ini ya mungkin basi ya, tapi kemudian ini yang memang perlu kita masukkan ke dalam rumah tangga kita. Rasulullah itu pernah minum air, itu gelasnya barusan dipakai oleh Ibunda Aisyah.
Ini supaya ada gambaran rumah tangga Nabi. Kesannya lebay, jembek mas, aduh kok. Kemudian ketika Rasulullah ngelihat Ibunda Aisyah habis minum, itu sama Rasulullah gelasnya diangkat. Ini saya lanjutkan aja ya. Terus Rasulullah padahal ya tahu bibirnya Ibunda Aisyah di sebelah sini. Tapi kalau langsung diminum di sebelah sini, Ibunda Aisyah tidak tahu bahwa Rasul nyari bekas bibirnya. Maka diputar sama Rasul. Setelah ketemu, Rasul letakkan bibirnya di pas tempat di mana Ibunda Aisyah meletakkan bibirnya, terus diminum. Terus Ibunda Aisyah mulai senyum. Itu kan kesannya kan kayak apa sih? Kok ngunumen sih? Tapi yo itu contohnya. Terus contoh yang lain, Ibunda Aisyah pernah mau makan daging dari tulangnya. Itu sama Rasulullah, istrinya suruh makan duluan. Padahal kan adabnya suami dulu. Tapi Rasul enggak, kamu makan duluan. Digigit sama Ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah meletakkan gigitannya pas di tempat gigitannya Ibunda Aisyah. Dan itu kemudian ditambahi kalimat-kalimat yang rodok lebay didik lah. Karena rumah tangga kalau nggak ada lebaynya kayak kurang asik. Ini tadi awalnya ndak enak loh. Setelah saya paskan bibir saya di tempat bibir kamu, itu rasanya langsung enak. Coba. Maka itulah gambaran rumah tangga Nabi. Tapi ingat, bukan cuma itu. Tapi gambaran rumah tangga Nabi itu ada gambaran ibadah bareng. Rasulullah bangun tahajudnya jam berapa? Menjelang tengah malam. Nisfahu awin qusbinhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Separuh malam, kadang-kadang sebelum separuh malam, kadang-kadang lebih sedikit. Dan Rasulullah tidak membangunkan istrinya di jam itu, ndak. Rasulullah ibadah panjang sampai kira-kira azan subuh kurang setengah jam, baru Rasulullah bangunkan istrinya. Ayo Aisyah bangun, ayo Ummu Salamah bangun, ayo Zainab bangun, ayo ini bangun, bangunin semua. Kenapa begitu? Karena Rasul pengen mereka itu semuanya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu harus ada. Suami membangunkan siapa? Istri. Tahu kan hadisnya? Rahimallah. Hadisnya begini, artinya aja langsung biar cepat. Kita mau mempersingkat waktu. Allah merahmati seorang laki-laki. Ayo Bu, dengerin Bu. Jadi nanti kalau Anda dibegitukan sama suami, ojo ngamuk. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di waktu malam. Kemudian dia sholat. Sholatnya tahajud kan, karena malam. Kemudian setelah dia selesai beberapa rakaat, dia bangunkan istrinya. Ayo dek, bangun dek, waktunya ibadah kepada Allah dek. Ini zaman fitnah dek, ayo kita ibadah biar Allah selamatkan rumah tangga kita dari fitnah. Atau dengan kalimat-kalimat yang semacam itu. Kalau istrinya tidak mau bangun, diapain? Kerucuk. Ambil air dikit, dipercikkan air, lalu dibangunkan. Kemudian mereka bangun berdua dan sholat berdua. Ini rumah tangga yang Allah rahmati.